pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, Bupati Simalungun Radia Poha Siolan Sinaga meminta peternak ikut mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak masing-masing. Peternak juga diharapkan menjaga biosecurity kandang ternaknya. Kami juga menghimbau agar peternak tetap menjaga biosecurity ternak masing-masing untuk mengurangi lalu lintas ternak, serta mengikuti protokol kesehatan hewan yang disampaikan petugas di lapangan. Ujar Radia Poha kepada media Senin 27 Juni 2022 pada pelaksanaan vaksin serentak di beberapa daerah di Sumatera Utara. Sebab menurut Bupati jumlah vaksin darurat terhadap hewan ternak masih sangat terbatas, sehingga vaksinasi diprioritaskan untuk hewan sehat yang berada di zona merah dan kuning. Vaksinasi terhadap hewan ternak diprioritaskan untuk hewan sehat yang berada di zona merah dan kuning wilayah sumber pembibitan dan sentra ternak sapi. Vaksinasi tahap 2 selanjutnya dilakukan melalui koordinasi pemerintah daerah, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, serta para pengawas di lapangan, agar pendistribusian vaksin tepat sasaran serta berjalan efektif. Ya, baik. Terima kasih. Hari ini telah dilaksanakan pendengaran vaksinasi perdana di Kabupaten Simalungun yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian melalui balainya yang ada di Sumatera Utara. Dan hari ini kita akan memvaksin, ya, ada sebanyak 200 ekor, ya. Dan harapan kita bahwa vaksin ini akan tetap berkelanjutan, ya, dan berkesinambungan. Saat ini ada saudara kita yang menangani vaksin ini, ada 28 orang. Harapan kita akan terus ini, dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat, tidak perlu khawatir, ya, bahwa penyakit PMK ini tidak menular kepada manusia, dan persentase kematiannya juga sangat kecil, ya, nggak sampai 1%, dan dagingnya juga layak dikonsumsi, ya, layak konsumsi, tidak ada masalah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena ini masa inkubasinya pun nggak begitu lama, hanya 14 hari, ya. 14 hari. Tapi saya minta kepada masyarakat semuanya, ya, supaya segera melaporkan, ya, ke instansi terdekat supaya penanganannya nanti bisa kita lebih mudah, lebih terintegrasi. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Kadishanpan Kabupaten Simalungun supaya ke depannya untuk pengelolaan pemeliharaan sapi ini dibuat terintegrasi di setiap nagori. Ya, nanti penganggarannya bisa melalui dana desa, melalui Bumnak, ataupun nanti ada bantuan dari pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Hanpang. Saya kira demikian. Sampai saat ini kita belum membuat kajian terkait masalah persentase, ya, tetapi sesuai dengan laporan masyarakat bahwa di setiap kecamatan di seluruh Kabupaten Simalungun ada yang sudah terinfeksi, ya. Tetapi sekali lagi harapan saya, masyarakat kita, masyarakat Simalungun tidak perlu khawatir bahwa ini tidak menimbulkan persebarannya atau menular kepada manusia, dan dagingnya juga, apalagi ini mau menjelang Idul Adha, ya, nggak perlu takut bahwa daging dari sapi ini nantinya layak untuk dikonsumsi. Demikian. Sementara itu, Dokter Hewan Retna Siboro di lokasi, tepatnya di kandang ternak sapi warga pada pelaksanaan vaksin, mengatakan bahwa vaksin perdana yang berasal dari Prancis dilaksanakan di Kabupaten Simalungun hanya 200 dosis ekor untuk sapi dewasa. Retna juga mengatakan vaksin ini akan terus berlanjut dengan ketentuan ternak harus sehat. Hari ini tanggal 27 Juni 2022 telah dilaksanakan vaksinasi perdana vaksinasi PMK penyakit mulut dan kuku di Kabupaten Simalungun, di mana vaksinnya ini berasal dari Merial Prancis dengan nama dagangnya itu adalah Aftopor, di mana dosisnya itu untuk dewasa itu adalah 2 ml cc lah per ekor. Jadi untuk saat ini di Simalungun hanya 200 ekor, 200 dosis lah. Jadi untuk ini
Diharapkan semua nanti berlanjut, vaksin ini akan ada di Simalungun dan ternak-ternak yang sehat, terutama ternak sapi akan kita vaksin secara berlanjut. Di mana vaksin ini nanti setelah sebulan kemudian atau 4 minggu kemudian akan dilakukan vaksinasi kedua dan boosternya itu dilakukan lagi setelah 6 bulan kemudian. Seperti itu dia Bu ya. Iya. Bu, untuk prosesnya nih, artinya vaksin ini seperti apa langkah-langkah selanjutnya? Inilah setelah kita vaksin seperti ini, kita harapkan sapi tersebut juga harus istirahat lah, biar vaksinnya itu seperti manusia, jadi vaksinnya itu biar maksimal lah dan menimbulkan kekebalan dalam tubuh ternak. Kategori pemberian vaksin kepada ternak ini apakah memang ternak yang sakit atau yang sehat juga harus divaksin gitu? Oh iya, vaksinasi diberikan hanya pada ternak yang sehat. Sehat. Iya. Di Simalungun sudah berapa yang terkena? Kalau secara data kita yang secara terlapor juga ke Isiknas itu masih 1.458 ekor itu yang terlapor. Nah, belum lagi yang tidak terlapor. Nah, tapi secara umum sudah merata di Kabupaten Simalungun. Artinya semua itu sudah terkonfirmasi ya Bu? Iya, sesuai dengan gejala klinisnya itu kita pastikan itu sudah. Tapi pastinya itu dipastikan dengan lab, tapi dari gejala klinis itu sudah terkonfirmasi penyakit mulut dan kuku. Tadi disebut bahwa vaksin diberikan kepada ternak yang sehat. Terus kemudian langkah atau upaya yang dilakukan kepada ternak yang memang tersuspek punya PMK itu bagaimana Bu? Kalau yang masih sehat kita sembuh dulu dia seperti itu, baru kita vaksin. Tapi dari apanya ini, kalau yang sudah sembuh dari penyakit PMK tidak usah vaksinasi karena kekebalannya sudah timbul. Dalam pada itu, Kanis Hanpang Perikanan dan Peternakan Pemkab Simalungun Robert Pangaribuan mengharapkan untuk vaksin berikutnya seluruh ternak agar sudah berada di kandang. Untuk hewan sapi yang terpapar dan meninggal dunia, saat ini baru 2 ekor dan masih kategori anakan. Ini berapa jumlah data akurat yang diperoleh oleh pemerintah kabupaten terkait dengan jumlah ternak yang mengalami sakit PMK? Baik, terima kasih. Sejak tanggal 13 Mei 2022, ternak sapi yang sudah terindikasi di Simalungun sudah hampir 16 kecamatan merata. Ya. Yang sudah kita tidak lanjuti lebih kurang 1.458 dan yang sudah sembuh itu lebih kurang 1.200 ekor. Sisanya dalam penanganan petugas paramedik. Nah, sampai sejauh ini apakah ada laporan bahwa hewan yang mengalami penyakit tersebut meninggal atau tewas begitu Pak? Sampai hari ini yang terdata penyakit ternak yang sudah mati itu sebanyak 2 ekor. Itu umur anakan masih kecil. Direncanakan target vaksinasi untuk sejumlah ternak di Simalungun ini ya, sampai mencapai berapa Pak? Kalau dari berdasarkan populasi di Kabupaten Simalungun ini berjumlah 174.000 ekor. Saat ini yang diberikan bantuan Kementerian Pertanian sebanyak untuk 200 ekor tahap pertama ini. Ya. Dan ini tetap berkesinambungan seperti itu Pak? Selanjutnya nanti tahap 2, 3 dan selanjutnya akan kita tunggu vaksin yang datang dari Kementerian Pertanian. Target vaksinasi Pak? Target vaksinasi sampai dengan Desember 2022 dia akan tuntas. Himbauan terhadap para peternak? Himbauan kepada peternak, kami mengharapkan seluruh peternak ketika mau memvaksin, kami harapkan seluruh ternak sudah berada di kandang. Tidak lagi dilepas di angonan seperti di perkebunan sawit. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Babe Ezra Manihuruk, Monalisa TV mengabarkan.